Penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David Ozora turut menyeret dua nama lainnya, yakni Shane Lucas dan AG yang ada bersama-sama di lokasi kejadian. Menariknya, psikolog forensik Reza Indragiri menilai adanya relasi kuasa dalam detik-detik penganiayaan itu terjadi. Mas Reza Indragiri, Mas Reza, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Bang Abe, terima kasih. Semakin di sini kasusnya semakin terang benderang dan kemudian semakin saling tunjuk siapa yang jadi provokatornya. Ada beberapa nama, disebut AG, kemudian disebut Shane, dan belakangan ada sosok saksi yang namanya Amanda, mantan kekasih dari Mario Dandi. Apakah memang model kasus ini memang ujung-ujungnya nanti akan saling tuding satu sama lain antara orang-orang yang terlibat di dalamnya? Hampir bisa dipastikan ketika masing-masing pihak berstatus ganda, yaitu berstatus sebagai saksi namun sekaligus sebagai terdakwa, bisa kita bayangkan bahwa kepentingannya itu seolah-olah menjadi dua. Ya. Sebagai saksi adalah bagaimana menghadirkan informasi sejernih mungkin ke majelis hakim, ke hakim, karena hakim tunggal, tentang apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan, apa yang mereka dengar, apa yang mereka endus. Itu sebagai saksi. Tapi karena yang bersangkutan masing-masing juga berstatus sebagai terdakwa, pastilah ada kepentingan bahwa saya harus lolos dari jerat hukum. Kalau saya dihukum, maka hukuman saya harus adalah yang lebih ringan daripada yang lain. Nah, pada aspek itulah maka kita bisa bayangkan akan ada konflik kepentingan dari masing-masing pihak yang notabene sekali lagi berstatus sebagai saksi dan juga sebagai terdakwa. Oke. Nah, kalau dari sudut pandang psikologi forensik sendiri bagaimana? Begini, ketika kita bayangkan ada sebuah tindak pidana yang dilakukan secara berkelompok, artinya lebih dari satu orang, maka hakim atau majelis hakim akan menyisir satu persatu. Siapa berperan sebagai apa, Betul. pasalnya yang mana, hukumannya seperti apa. Tapi sampai di sana, saya yakin Mas Reza juga mengikuti bahwa ucapan maaf bertubi-tubi sudah disampaikan dari masing-masing pihak. Tapi lagi dan lagi, pihak keluarga memilih untuk dalam tanda kutip tak bergeming setelah ada permintaan maaf itu. Mas Reza bisa gambarkan tidak suasana kebatinan yang saat ini sedang dialami pihak keluarga? Bang Abe, sebelum menjawab, izinkan saya untuk dari hati yang mendalam menyampaikan doa ya, untuk terutama sekali keluarga David. Saya berharap David bisa lekas sembuh, kembali ke tengah keluarga, bermain dengan teman-teman, ke sekolah, dan seterusnya. Terus terang saya kagum dan respect sekali pada orang tua David. Saya bayangkan kalau saya berada di posisi yang sama, barangkali ceritanya akan berbeda. Ya. Nah, Bang Abe, saya bisa paham bahwa keluarga dan banyak masyarakat yang betul-betul alergi mendengar kata maaf dari para terdakwa. Seolah-olah sudah tertutup pintu pengampunan, pintu permaafan, toleransi, tidak ada sedikit pun diberikan kepada mereka. Saya bisa paham. Tetapi saya khawatir ada sedikit salah kaprah di sebagian masyarakat kita. Bahwa seolah-olah dengan menutup pintu maaf, dengan mengharuskan litigasi yang berjalan, maka seolah-olah para terdakwa, terutama yang anak-anak, yaitu AG, akan dihukum seberat-beratnya. Sayang beribu sayang, kalau itu harapannya, tampaknya akan jauh panggang dari aku. Oh ya? Iya. Kita bicara terdakwa anak-anak ya. Kalau terdakwa dewasa, oke lah, hukumannya bisa berat. Tapi kalau kita sudah bicara pelaku anak-anak, dalam kurung anak yang berkonflik dengan hukum, suka tidak suka, kita harus buka undang-undang sistem peradilan pidana anak. Di dalam undang-undang itu spiritnya sudah jelas. Tidak ada pemberatan sama sekali. Justru yang ada adalah peringanan, pendidikan, pembinaan. Itu tadi saya katakan. Karena orientasinya adalah masa depan anak itu. Betul. Ada sejumlah pasal dalam undang-undang SPPA yang mengingatkan kita, misalnya tidak boleh memandang anak sebagai pelampiasan dendam. Anak tetap harus dipandang sebagai insan yang punya masa depan. Dan tugas kita adalah mendampingi dia, membimbing dia untuk menyongsong masa depan itu. Alhasil, cara pandang yang retributif, mata balas mata, sakit balas sakit, nyawa balas nyawa, maaf, tidak berlaku ketika kita bicara tentang undang-undang SPPA dalam kurung anak yang berkonflik dengan hukum. Mas Reza, kalau bisa Anda ceritakan, betul tidak ada unsur relasi kuasa di sana? Bahwa sosok Mario Dandi, yang saya dengar informasinya, dia dalam tanda kutip bisa saja mempengaruhi AG dalam skenario yang terjadi penganiayaan terhadap David Ozora, sehingga pada saat itu AG tidak punya pilihan lain selain mengikuti apa yang ada dalam isi dan kepala Mario Dandi. Saya tidak pernah baca berkas perkara. Saya tidak tahu profil masing-masing pihak berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga terkait, saya tidak tahu. Tetapi mari kita bayangkan secara umum. Kalau kita harus bandingkan antara profil AG dengan profil MDS,
lalu kita lihat dimensi masing-masing pihak, harus saya katakan tampaknya AG lebih berpotensi berkedudukan sebagai pihak yang dikuasai. Apa pasal? Secara fisik, dia badannya lebih kecil. AG berbadan lebih kecil daripada MDS. Itu secara fisik. Secara psikis, dia lebih muda daripada MDS yang sudah dewasa. Kita asumsikan orang dewasa akan bisa memanipulasi, akan bisa mengeksploitasi, akan bisa mengagitasi, akan bisa mengintimidasi si anak kecil ini. Itu secara psikis. Secara sosial, AG adalah perempuan, MDS adalah laki-laki. Maaf ini, kesannya bawa-bawa gender ya, tetapi realitas di masyarakat kita yang menganggap bahwa perempuan adalah jenis kelamin yang nurut, inferior, sementara laki-laki adalah jenis kelamin yang dominan, yang superior. Nah, paling tidak, belum lagi kalau kita bicara dari sisi ekonomi, tahulah kita ya, AG, ya paling tidak AG tidak mungkinlah sekaya raya MDS. Dari 4 dimensi ini saja, maka secara sederhana kita bisa bangun pemetaan. Profiling yang sederhana yang kita lakukan ini, tampaknya sekali lagi, kalaulah kita hadap-hadapkan antara MDS dan AG, MDS sangat besar kemungkinannya adalah pihak yang kuat, yang superior, yang dominan, yang menguasai. Sementara AG adalah pihak inferior, yang submisif, yang menurut, yang patuh, dan sekaligus yang dikuasai. Bagaimana Anda menilai orang, tak sedikit publik yang berharap bahwa AG harus dihukum berat? Dan tak hanya AG, bahkan Shane juga yang ada di sana juga harus dihukum berat bersama dengan Mario Dandi. Bagaimana? Kita harus pilih nih Bang. Kalau kita bicara pelaku yang sudah dewasa, dalam kurung MDS dan S, saya sepakat. Mereka harus bertanggung jawab hukum berat kalau mereka divonis bersalah. Tapi maaf betul, sedih, ketakutan, dan amarah dalam hati saya ini tidak akan bisa kesampaian kalau kita bicara tentang AG. Bukan karena saya menghalangi itu, bukan karena saya tidak menghendaki itu, tapi karena undang-undang yang buru-buru mengingatkan kita semua ini. Ingat, Undang-Undang SPPA mengatakan jangan pernah pandang anak yang berhadapan dengan hukum, spesifik anak yang berkonflik dengan hukum, dengan tatapan dendam. Tidak boleh. Sekali lagi itu bukan perkataan Reza itu. Itu perkataan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Alhasil, kalau saya tentang, justru saya bermasalah dengan undang-undang itu. Ada yang ketinggalan satu saja Mas Reza, bahwa publik menilai apapun yang disebutkan sebagai alibi, alasan, pembelaan, dan lain sebagainya, sosok AG dan sosok Shane ada di lokasi kejadian yang sama dan dianggap tidak melakukan apa-apa. Dianggap tidak memberikan pertolongan terhadap David waktu itu. Dan itulah yang publik kesal dan menjadi alasan harusnya mereka melakukan pertolongan menghalangi peristiwa itu terjadi. Haruskah kemudian kita juga memberikan pembalasan kepada mereka yang ada di tempat kejadian itu dan tidak melakukan apa-apa? Awam mengatakan bahwa orang yang menolong adalah orang yang baik. Orang yang tidak menolong berarti bejat. Itu kan sederhananya. Tapi psikologi punya cara pandang berbeda. Bahwa ternyata sebelum memutuskan untuk menolong, ada 5 tahapan berpikir yang harus dilalui. 5 tahapan ini yang memungkinkan masing-masing orang pada akhirnya memilih untuk tidak menolong. Bukan karena egois, bukan karena bejat, bukan karena tidak peduli, tetapi karena tidak memungkinkan. Bisa saja orang yang mengamati ini mengalami personal distress. Stres hebat. Dia sesungguhnya tidak langsung bersentuhan dengan situasi kritis, tapi dia berhadapan. Dan dia mengalami stres luar biasa hebat. Karena yang menjadi konsentrasi dia adalah bagaimana saya justru bisa menyelamatkan diri saya sendiri. Ini bukan cerminan orang egois, tapi ini merupakan panggilan manusiawi bahwa dalam situasi yang menakutkan semacam itu, yang memunculkan distress semacam itu, orang akan berpikir untuk menyelamatkan dirinya. Jadi, kalau ada misalnya di lokasi kejadian, ada sekian banyak orang, semua tidak menolong, tetap harus disisir satu persatu. Siapa yang tidak menolong karena egois, siapa yang tidak menolong karena merasa tidak mampu, siapa yang tidak menolong karena justru kalut dalam ketakutannya sendiri. Itu dia dari Mas Reza Indragiri. Kita selalu mendapatkan input yang luar biasa ketika kita berdiskusi dengan sosok Mas Reza. Mas Reza, sekali lagi terima kasih banyak atas waktu Anda. Yang menghargai. Sudah hadir bersama kami dan berbincang di AB+. Saya pamit ya. Thank you. Ketemu lagi. Tindakan penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi menyisakan duka mendalam bagi David Ozora dan keluarga. Serangkaian permintaan maaf seakan sia-sia karena kecil kemungkinan kesehatan David akan pulih seperti sedia kala. Nasi sudah jadi bubur. Semoga ini bisa jadi pelajaran
bahwa kekerasan dan perundungan dalam bentuk apapun harus dihentikan. Sobat, pencarian keadilan di Republik ini ibarat jalan panjang yang harus mengalami berbagai cobaan. Seperti antrian yang di belakang saya. Kemacetan tentu menjadi cobaan yang harus dialami oleh pengemudi. Begitu pula dengan orang-orang yang mencari keadilan. Mereka harus berhadapan dengan fakta-fakta dan kenyataan yang harus diungkapkan. Sekalipun itu tidak menyenangkan. Tapi bagaimanapun, kebenaran harus disampaikan. Sekalipun itu pahit, demi mencapai tujuan diwujudkannya keadilan. Saya Abraham Silaban, kita jumpa di lain kesempatan.